Halo sahabat, jumpa lagi dengan Agus Putrayasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai sedikit aplikasi berbasis website yang bisa kita gunakan untuk membuat mini game, ya, untuk membuat sedikit variasi di pembelajaran kita. Nah, kita menyadari betul bahwa kegiatan pembelajaran jarak jauh terkadang membuat kejenuhan, sedikit suasana bosan pada kegiatan pembelajaran kita. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan itu tentunya adalah melalui sebuah permainan atau sebuah game. Nah, kali ini saya ingin mengajak sahabat semua, Bapak Ibu semua, untuk membuat game yang simple, sederhana, tapi menyenangkan, yang bisa kita terapkan pada pembelajaran kita. Nah, namanya apa? Namanya adalah woodwall.net. Nah, kita langsung saja bagaimana cara membuatnya. Yuk, kita sama-sama. Kita akan menuju ke woodwall.net. Nah, ini ya, woodwall.net. Enter. Oke, nah jika kita cari di Google, nah ini dia, Woodwall Create Better Listen Quicker. Oke, nah ini tampilannya. Nah, jadi kalau kita cermati di sini dari tagline-nya, ya, the easy way to create your own teaching resource. Nah, ya, jadi bisa berupa interaktif, bisa juga printable. Nah, tapi di sini saya akan mengajak sahabat semua untuk mengenal Woodwall, yaitu jadi di sini make custom activities for your classroom, quizzes, match up, word games, and much more. Ya, jadi di sini ada 3 step membuatnya. Step pertama, pick a template. Yang kedua, enter your content. Dan yang ketiga, print your activities or play on a screen. Ya, nah ada 3. Jadi buat apa, pilih template-nya. Yang kedua, buat kontennya. Yang ketiga, mainkan. Ya, sesimpel itu. Jadi sesimpel itu kita membuat game permainannya. Nah, template-nya di sini cukup bervariasi dan cukup beragam, ya. Ada match up, ada quiz, random wheel, open the box. Bahkan kita bisa membuat game quiz, game show quiz, ya, atau maze case. Nah, mungkin kalau misalnya sahabat mungkin tahu game Pac-Man, ya, yang suka game retro tahun 90-an, tahu game Pac-Man. Nah, ini bisa kita buat maze case, sejenis seperti itu, tapi versinya Woodwall. Nah, ini di sini ya. Oke, nggak sabar. Oke, supaya kita bisa membuat, tentunya kita harus login terlebih dahulu, sahabat, ya. Untuk bahasanya juga di sini sahabat bisa ganti. Oke, di sini belum ada bahasa Indonesia, jadi kita biarkan saja pakai bahasa Inggris, ya. Nah, kita akan login. Untuk loginnya di sini sangat mudah, jadi sahabat tidak perlu lagi untuk membuat email atau password, ya. Jadi sahabat tinggal gunakan sign in with Google saja, ya. Jika sahabat sudah memiliki akun belajar.id yang diberikan oleh pemerintah, tinggal gunakan akun belajar.id-nya. Kalau misalkan sahabat belum mendapatkan akun belajar.id, sahabat tidak perlu berkecil hati, tinggal gunakan akun Google personalnya yang gmail.com, oke? Nah, tapi jika sahabat sudah memiliki akun belajar.id, jangan ragu-ragu, kita manfaatkan saja akun belajar.id-nya, ya. Sip. Nah, setelah kita login, kita sudah masuk login, ya. Mudah ya, tinggal pilih login, kemudian pilih akun, udah selesai, kita sudah login, gampang sekali. Kita bisa create activity untuk memulai membuatnya, dan di sini kita akan diberikan ada 18 template yang bisa kita buat secara free, menggunakan basicnya. Dan jika kita ingin mengupgrade, nah akan ada tambahan lagi nih di sini. Ya, akan ada tambahan lagi di sini. Tapi sahabat nggak perlu khawatir. Nanti ada nih triknya supaya kita bisa memanfaatkan template game berbayar.
walaupun kita menggunakan basic. Ditunggu videonya berikutnya ya. Nah, ini masih perkenalan, jadi saya akan mencoba mengajak sahabat untuk mencoba membuat beberapa game terlebih dahulu. Nah, oke, sebelumnya kita akan coba cek dulu deh. Nah, apa saja sih fasilitas yang diberikan oleh WordWall untuk yang basicnya, akun basicnya. Kita bisa cek di bagian upgrade. Nah, di bagian upgrade ini, untuk bagian basicnya atau free-nya itu akan ada 18 game interaktif yang disediakan. Jadi sahabat semua bisa memilih 18. Kemudian printable. Nah, di sini untuk printable-nya ada kebijakan terbaru ya untuk beberapa bulan terakhir. Kalau di tahun 2020 kemarin itu bisa, akun basicnya bisa untuk di print menjadi bentuk PDF. Tetapi di awal tahun 2021 ini akses printable-nya untuk yang akun basic ternyata dinonaktifkan. Jadi kita tidak bisa printable. Jadi hanya dimainkan secara online. Kemudian multiplayersnya ini tidak bisa dilakukan bermain multiplayer. Dan number of research you can create itu hanya 5. Nah, jadi hanya bisa membuat 5 game. 8, tapi ada triknya. Kebetulan ada tuh caranya supaya bisa kita membuat game lebih dari 5. Nah, tonton terus video ini sampai selesai. Oke? Nah, jika misalkan sahabat ingin meningkatkan akunnya, mengupgrade, itu standar, itu seharga 36.000 per bulan. Itu sahabat bisa memilih 18 interaktif. Ada 13 yang bisa di print dan bisa memainkan 1 game multiplayer. Nah, untuk jumlah game yang bisa dibuat unlimited, tidak terbatas. Nah, sedangkan kalau yang pro, nah di sini interaktifnya ada 33 dan printable-nya ada 21 game yang bisa di print dan multiplayernya bisa bermain berempat. Gitu ya. Oke. Dan ini unlimited. Unlimited untuk jenis banyak jumlah gamenya unlimited. Oke. Nah, kira-kira itu fasilitasnya. Itu untuk yang upgrade akun personal. Bisa juga, misalkan sahabat ingin mengupgrade untuk untuk sekolah sahabat gitu. Misalkan sahabat ingin mengupgrade-nya untuk satu sekolah, itu ada juga disediakan di sini ya. Untuk standarnya senilai seperti itu, dengan fasilitasnya yang standar dan yang pro itu berbeda. Oke. Nah, itu sedikit gambaran saja buat sahabat. Kira-kira ada yang berminat untuk mengupgrade-nya gitu ya. Nah, tapi jika pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips dan trik pada sahabat bagaimana memanfaatkannya secara free atau basicnya. Nah, nggak sabar kan pengen atau ingin lihat tips dan triknya atau cara membuatnya? Yuk kita langsung saja. Caranya, sahabat tinggal klik create activity. Oke, kita klik create activity, kemudian kita pilih deh, kita mau buat game yang apa, seperti apa. Nah, di sini ada 18 nih. Seru banget nih. Kita akan coba yang ini deh. Kita akan mencoba buat Whack-A-Mole. Nah, Whack-A-Mole ini apa? Whack-A-Mole ini dia permainan permainan memukul tikus tanah. Oke. Activity title. Misalkan contoh deh, kita akan buat ya, misalkan buah dan sayuran gitu misalnya. Instructionnya hit mole that are correct gitu misalnya. Jadi pukul mole-nya jika dia benar. Kita bisa ganti instructionnya. Misalkan pilih buah. Nah, gitu ya. Pilih buah. Jika kita gunakan kata pukul, itu maknanya negatif ya. Jangan yang negatif lah untuk anak-anak. Siswa kita pilih buah gitu. Oke. Nah, kemudian di bagian sini ada correct dan ada incorrectnya. Ya. Ini juga bisa sahabat edit kok untuk correctnya. Misalkan mau bahasanya benar atau salah gitu misalnya, atau mungkin dengan
penamaan yang lain gitu misalnya. Silahkan. Nah, di sini kemudian di bagian korek ini sahabat bisa menginputnya dalam dua bentuk, bisa gambar dan teks. Untuk gambar, sahabat bisa searching langsung di sini. Jadi sudah disediakan. Misalkan di sini buah, kita akan masukkan buah, misalkan apel. Nah, sudah disediakan tuh ya. Tapi jika misalkan sahabat ingin mengupload, silahkan klik upload di sini. Nah, kemudian upload dari komputernya, silahkan, boleh ya. Kalau di sini saya akan mengambil dari gambar yang ada di sini aja deh. Apel, gitu misalnya apel. Oke, saya akan pilih apel. Kita cari gambar apel. Oke, ya ini deh. Kemudian saya berikan tulisan apel. Nah, kemudian saya add item. Kemudian saya pilih misalkan pisang, buah pisang. Oke, saya pilih pisang. Kemudian saya tuliskan di sini pisang. Oke, 2. Di sini ada minimal 5 sahabat. Ada minimal 5, maksimal 30. Jadi paling tidak kita akan berikan 5. Oke, kemudian apa lagi ya? Halo sahabat, mungkin bisa tambahkan lagi apa? Buah apa? Anggur. Oh ya, anggur, betul. Anggur. Kita coba cek anggur. Anggurnya enak sekali. Kita ketik di sini anggur. Nah, untuk sahabat misalkan ingin mengetiknya dalam bentuk rumus gitu, misalnya bentuk kuadrat atau indeks, nah ini bisa. Di sini ada disediakan, tapi masih terbatas dia untuk rumusnya ya. Oke, misalkan di sini kita tambahkan lagi apa ya? Misalnya buahnya durian. Oke, durian. Wow, siapa yang suka makan durian? Oke, durian. Oke, kita tambahkan satu lagi. Apa? Ayo sahabat. Makanan sukaannya strawberry. Yup, betul sekali, strawberry. Kita cari strawberry. Wow, yang suka asam manis nih pasti suka strawberry. Strawberry. Bener nggak sih tulisannya begitu? Oke ya, strawberry. Nah, sekarang incorrectnya nih. Kita bisa misalkan di sini buah dan sayuran. Pilih buah. Oke, berarti yang di sini kita bisa pilih sayuran nih. Oke, sayuran. Misalkan sayur apa? Sayur apa ya? Bayam mungkin ya, bayam. Kita akan cari bayam. Oh, ada sayur bayam. Kita masukkan saja di sini sayur bayam. Oke, bayam. Apalagi sayur kol. Oh, salah, nggak ada yang di sini kol. Berarti apa ya? Kalau sayuran tomat ya, tomat sayuran ya, tomat. Oke, tomat. Tomat. Oke, tomat. Kemudian apalagi? Wortel. Iya, wortel. Oke, ini wortel. Siapa suka makan wortel? Matanya pasti cerah. Wortel. Next. Apalagi sayuran? Terong. Oh iya, mantap nih terong. Yang suka makan terong. Oke, terong. Next, satu lagi. Buah apa? Kok buah? Sayur apa? Ayo, sayur apa? Sayur hijau. Ada nggak sih sayur hijau? Oh, no. Sayur apa yo? Yang enak, kangkung. Ada nggak sih kangkung? Oh, ada sayur kangkung. Oke, sip. Kita masukkan sayur kangkung di sini. Kangkung, yep. Nah, oke, sudah ada, sudah 5. Oke, sip. Sudah kita selesai buatkan kontennya. Sekarang tinggal kita klik done. Tada! Udah selesai gamenya. Gampang, semudah itu sahabat ya. Pilih template, masukkan konten, mainkan. Nah, udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal mainkan. Nah, di sini untuk pengaturannya sebelum kita mainkan, sahabat bisa cek pengaturan di sini. Di sini ada optionnya. Jadi ada timernya, kemudian ada game mode-nya, apakah multiple levels ataukah single level. Kalau multiple levels, jadi nanti ada level 1-nya, ada level 2-nya, ada level 3-nya, seperti itu ya. Nah, levelnya di sini bisa diatur. Kalau misalkan sahabat pilih single level, ya dia cuma satu level aja. Kalau multiple level, di sini kita bisa atur mau berapa level.
yang kita harapkan. Speednya juga bisa diatur, mau speed 5. Nah ini ya, masing-masing game nanti pengaturannya akan berbeda-beda sahabat ya. Answernya juga apakah mau di switch correct dan incorrectnya. Jadi di switch yang tadi kita correctnya kan tadi buah ya, incorrectnya sayur, itu bisa di switch. Nah oke, kemudian bonusnya ada extra time, point, power up, end game-nya show answer. Ini optional ya, selera sahabat mau gimana menyediakannya untuk ke siswanya. Oke, jika sudah nanti bisa apply to this activity ya. Jika misalkan sahabat ingin mengembalikan settingannya ke defaultnya, bisa pilih yang ini. Oke, nah kita udah ada perubahan tadi sedikit, biarkan kita simpan aja, apply to this activity. Nah yang di bawah ini leaderboardnya. Jadi nanti siswa kita, peserta didik kita, jika nanti dia mendapatkan poin atau skor, nanti akan muncul leaderboardnya seperti ini. Oke, nah kita akan coba mainkan. Nah, Makamul, bagaimanakah permainannya? Nah, controlnya pilih buah. Nah, ini ada apel, ada terong. Pilih buah, jadi kita pilih apel. Nah, itu example-nya. Nah, sekarang kita tinggal mainkan level 1. Ini menghilangkan kejenuhan. Timernya ada di atas nih, sahabat. Oh, kita pukul buah nih. Oh, ada strawberry. Kalau kita pukul terong, ya dia salah dong, ya. Ayo. Cari lagi, mana lagi yang muncul? Kita pukul buah strawberry. Kangkung terong. Bukan, sayur itu. Strawberry. Ayo pukul apel. Pukul lagi. Jadi ini bisa kita berikan ke siswa kita untuk menghilangkan kejenuhan mereka untuk belajar gitu ya. Sedikit variasi. Nah, karena tadi kita pilih yang multi level, tadi ada level 1 masuk ke level 2. Dengan jumlahnya yang makin banyak. Durian, strawberry, tomat. No. Lihat. Oke, sip. Yang mana lagi nih? Yang mana lagi? Anggur. Masuk buah. Oke. Strawberry. Nah, kita pukul-pukul nih. Nah, komplit sudah. Nah, ini seterusnya nih. Karena tadi levelnya kita agak banyak nih, levelnya 10. Nah, ini akan lanjut terus nih sampai level 10 gitu ya. Kira-kira sahabat sudah paham ya? Untuk game ini, Makamul ini, strawberry, anggur, pisang, durian, apel, anggur, apel. Nah, salah. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Oke. Nah, kalau kita lihat nanti, misalkan saya pilih my activity. Nah, di sini akan muncul nih di sini, sahabat, activity-nya kita. Ya, aktivitasnya kita yang sudah kita buat. Di sini akan terlihat kita sudah membuat satu. Ya, sudah membuat satu. Contoh lain, oke, kita akan buat nih activity lagi. Kita akan buat create activity, tapi dengan game yang berbeda, misalnya ya. Oke, kita akan buat misalkan gamenya yang mana ya, yang seru ya. Oke, misalkan kita akan buat yang seru itu biasanya game show quiz ya. Kita akan pilih game show quiz. Nah, di game show quiz ini tentunya karena dia quiz, dia akan berupa soal atau pertanyaan gitu ya. Misalnya yang dan di sini diberikan minimal 5, maksimal 100 soal gitu ya. Nah, sama seperti tadi ada activity title-nya. Jadi kita bisa isikan activity title-nya, misalkan kita akan buat yang soal berhitung deh ya. Berhitung. Nah, question pertama kita bisa masukkan sebuah gambar atau bisa teksnya. Misalkan di sini 2 ditambah 3 ada nggak ya? Ada. Ini berupa angka. Jika sahabat ingin berupa angka ini bisa nih seperti ini. Disediakan berupa gambar angka. Tapi kalau misalkan tidak ada, kita bisa upload di sini atau mungkin kita nggak perlu pakai gambar deh ya kalau contoh ini ya. Misalkan 2 ditambah 3 sama dengan 5 gitu. Sama dengan ya jangan ya. Di pilihannya di sini. Nah, sambil nunggu sahabat, saya akan buat dulu nih soalnya. Sahabat tunggu dulu ya, Yep.
40. Oke, nah sudah 5. Ini sudah kita buat template-nya, kontennya. Kita tinggal pilih done. Oke, sip. Nah, ini sudah. Oke, yep. Nah, ya. Oke. Nah, untuk ini untuk quiz show, ya, game show quiz. Di sini pengaturannya ada timer. Nah, untuk di timernya ini apakah mau disediakan timer ataukah hitung mundur. Nah, hitung mundur dengan timernya 30 detik saja. Bisa diatur nih untuk timingnya. Live-nya unlimited atau mau diberikan nyawa. Artinya jika salah gitu, misalnya nanti berapa kali salah itu akan game over gitu ya. Questionnya di sini ada berapa ya yang muncul? Di sini ada 5 question before a bonus round. Oh, berarti di sini question before a bonus round. Jadi ada bonus, babak bonusnya. Ada berapa pertanyaan sebelum bonus round. Jadi kalau misalnya kita sediakan 2, jadi setelah ada 2 pertanyaan akan ada bonus roundnya. Nah, live lines-nya di sini ada tambahannya 50-50 kah atau kali 2 skor kah, extra time, ada cheat juga. Ini untuk random atau shuffle question ordernya. Jadi kita bisa atur di sini. Show answer di akhir permainan itu bisa juga. Jadi ini bisa kita gunakan untuk quiz atau bisa untuk latihan soal, ya. Apply to this activity. Oke. Nah, sekarang kita coba. Oke, sip. Bagaimanakah caranya? Bagaimana jadi permainannya mirip seperti yang tadi saya contohkan ya. Nah, seperti ini. 3 dikurang 5 dan ini shuffle ya. Jadi diacak kan tadi kan. Ini kan soal yang terakhir saya buat nih. Kalau dipakai extra time dia akan otomatis nambah dia. Jadi ada keunikan tersendiri, daya tarik tersendiri. Misalnya udah jawab 40. Ya, benar ya. Oke, sip. Nah, nah dapatnya 100 nih. Ini bisa di skip juga sama siswa untuk mempercepat. Soal yang kedua, 2 tambah 3 kali 5 ini 17. Nah, kalau misalkan kita pakai 50-50, nah ini akan dihilangkan ya. Jawab. Nah, seperti itu. Oke, bisa di skip efeknya. Nah, bonus round. Nah, ini dia yang tadi kan pengaturannya diatur question before a bonus round itu 2. Jadi setiap ada 2 soal akan ada bonus round. Nah, bonus round ini akan ada seperti ini. Jadi menarik ya buat siswa kita ya, sahabat ya. Poinnya malah dikurangi 100. Ya, kurang deh sahabat. Iya, oke, tidak apa. Kita coba soal yang berikutnya, 5 kali 3. Nah, biar nambah nih kita pakai 2 kali skornya. Jadi otomatis kalau benar, skornya akan dikalikan 2. Ya, sip. Dikalikan 2. Oke. Skornya. Oke, get ready. Nah, 6 ditambah 10 kurang 7 berapa nih? 16 kurang 7 apa ya? 9 ya sahabat ya. Kita bisa skip. Nah, ini udah selesai nih. Ada bonus soal lagi. Oh iya, udah 2 soal tadi. Oke. Nah, ini kita perhatiin nih yang mana ini ya? Yang mana? Kita cari biar lebih banyak. Nah, pusing. Oke, yang mana? Ini dia kayaknya ini. Kali 2. Yup, betul. Speednya kali 2. Speednya kali 2. Tambah cepet dong berarti ya. Aduh, salah. Gampang. 2 tambah 3 5 dong pasti. Ya, jago. Jago semua nih. Ya, 598 sahabat. Oke, sip. Nah, seperti inilah permainannya. Seru ya. Kick close. Yeay. Good. Nice ya. Oke, sip. Nah,
Ini untuk leaderboardnya, kita bisa isi nih leaderboardnya. Misalkan di sini saya benar, Agus, enter. Nah, otomatis masuk nih the first-nya. Nanti akan masuk di sini. Nah, ini masuk di leaderboardnya di sini. Gitu. Seperti itu sahabat, ya. Nah, uniknya lagi nih sahabat, di Word Wall ini, misalkan nih sahabat sudah membuat kontennya. Tadi pertanyaan-pertanyaannya dengan game show seperti ini kan. Nah, sahabat bisa merubahnya dengan mudah template itu dengan memilih yang ada di sini. Ya, dengan mudah tinggal pilih aja. Misalkan sahabat mau bentuknya apa sih? Open the box, misalnya tinggal pilih, klik open the box. Dia akan berubah template-nya. Ya, dia akan berubah template-nya. Kita tinggal play. Nah, sudah berubah nih. Ya kan? Tinggal buka. Ini open the box nih. Nah, soalnya dibuka, di sini pilihannya. Tinggal pilih. Udah. Nah, seperti itu. Buka lagi. Nah, oke ya. Itu open the box. Ini permainan open the box nih. Berapa tadi? Ini. Ya, sip. Nah, jadi jenis permainannya lebih berbeda, variasi. Jika sahabat ingin yang lain lagi, langsung aja tinggal pilih di sini template-nya. Misalkan Miss Case, ya. Nih, game Pac-Man ala Wood Wall. Nah, oh iya, sahabat, ada beberapa game yang bisa kita ubah dia ininya. Sebentar. Nah, ini seperti ini misalkan. Ini ada open the box yang tadi, game yang tadi. Di sini disediakan temanya. Nah, mungkin suasananya seperti ini atau mungkin suasananya seperti ini ya. Disediakan temanya. Itu bisa sahabat ganti. Kalau Miss Case ini dia sedikit identik, nuansanya luar angkasa dia. Nah, di sini ada optionnya juga sama, ya. Kita akan coba misalkan Miss Case seperti yang tadi, game yang tadi ya. Kita coba. Nah, ini 3 dikurang 5 tambah 10. Jawabannya berapa? 40. 40 ada di mana? Oh, ada di situ. Nah, ini kita gerak ini. Kita cari dia 40-nya. Tuh. Nah, jadi kalau game Miss Case ini bisa melatih siswa kita untuk berpikir dengan cepat dan tepat. Karena selain untuk bisa menjawab soalnya, siswa kita juga diajak untuk menghindari. Nah, ini. Kalau kena ya udah mati, nyawanya kita berkurang. Jadi sambil berpikir cepat juga harus bergerak dengan cepat untuk mencari jawabannya. Jawabannya berapa sahabat? Ada yang lewat, apa itu ada yang lewat? Nah, jadi suasananya agak menyenangkan, jadi menghilangkan buat peserta didik kita ya sahabat ya. Oke, sip. Nah, itu dia. Oke. Nah, ini game Miss Case-nya. Jika sahabat ingin melihat tampilan yang lain, bisa juga dengan share. Nah, ini ada tampilan-tampilannya nih ya. Tuh, misalkan mau bentuk match app. Nah, langsung aja dipilih match app. Nah, kalau match app ini dia drag and drop. Ya, kita tinggal drag and drop aja. 5 kali 3, ini yang mana? 15. Kita tinggal drag, drop ke sana. Ini drag, drop ke situ. Jawabannya yang benar. Ini begitu. Ini ke sana, ini ke situ. Oke, sip. Kalau sudah, submit answer. Tuh, dicek langsung. Tada. Nah, ya. Jadi dengan mudah sahabat bisa mengganti-ganti template-nya, ya. Dan ini bisa di-share kepada siswa. Ya. Tuh. Nah, itu tadi satu konten, ya. Jadi satu soal, satu tipe jenis soal, kita bisa ubah dia menjadi beberapa jenis template permainan dengan mudah karena sudah disediakan di sini template-nya. Tuh, tinggal pilih aja sahabat ya. Nah, untuk men-share-nya bagaimana? Untuk men-share ke siswa itu tinggal klik share di sini sahabat. Klik share. Nah, di sini ada 2, other teacher. Itu untuk kita bisa berbagi kepada guru yang lain, kepada komunitas Wood Wall seperti yang tadi di awal kita coba. Untuk ke siswa ini bisa kita klik dengan set assignment ya, set assignment. Kemudian ini kita bisa berikan namanya result 1 for berhitung gitu misalnya.
Kemudian di sini registrationnya bisa enter name atau bisa anonymous. Jadi jika misalkan kita pilih enter name, jadi sebelum nanti siswa masuk ke dalam permainan, dia akan mengetik namanya terlebih dahulu. Deadline, nah ini untuk deadline-nya jika kita ingin agar siswa bisa mengakses sesuai dengan tanggal tertentu. Jika misalkan kita berikan deadline, berarti setelah sudah lewat deadline tidak bisa mainkan lagi gitu ya. Nah, ini saya pakai none aja. End of game, di sini ada show answer, ada leaderboard, dan juga ada start again. Nah ini, jadi setelah gamenya selesai, apa yang bisa diakses oleh siswa seperti itu ya. Kalau sudah, klik start. Nah ini dia. Jadi kita tinggal copy nih, bisa dengan copy langsung, ini copy, kemudian kita kirim lewat mungkin WhatsApp, mungkin Telegram, atau grup chat lainnya yang bisa sahabat pakai gitu ya. Atau mau misalkan ke Google Classroom-nya, kita pilih Google Classroom. Nah, akan langsung bisa kita share di sini kelasnya. Nah, itu ya. Tuh, kita akan share ke kelas yang mana, seperti itu. Nah, sebagai penugasan gitu ya, sahabat ya. Atau misalkan jika sahabat ingin mengembednya ke dalam blognya mungkin, atau websitenya mungkin, bisa. Ini untuk linknya, bisa di copy kemudian dikirimkan ke siswa. Copy, kemudian misalkan kita pastikan di sini. Nah seperti ini tampilannya. Nah ya, seperti ini tampilannya. Jadi tadi sebelum mengerjakan, siswa akan diarahkan untuk mengenter name-nya, misalkan Agus gitu misalnya. Kemudian dia start. Nah inilah dia, tuh ya, tuh. Tuh, seperti itu. Misalkan mau ganti template-nya lagi. Kalau tadi ini kan template-nya dia match up gitu ya. Ini misalkan yang tadi miss case. Tinggal diubah aja sahabat ya, miss case. Kemudian kita share, kemudian set assignment, kemudian leaderboard. Ini result 3 berhitung. Kemudian kita start, dapat linknya, copy linknya, kemudian kita paste, kirimlah ke siswa. Nah, kita start. Nih, bisa sahabat lihat, ya kan? Ini dengan konten yang sama tapi template-nya berbeda. Nah, ya, dengan konten yang sama tapi template-nya berbeda. Yang satu di sini dia dengan match up, yang di sini dengan miss case. Ya, tuh, sahabat. Nah, untuk melihat hasilnya di mana? Melihat hasilnya di sini, sahabat. Ada my result namanya. Di bagian my result ini, nah di sini akan terlihat game-game mana saja yang sudah dikerjakan oleh siswa sahabat. Nah contohnya misalkan ini ada game yang ini. Ini adalah game yang sudah dikerjakan oleh siswa saya. Nah tampilan resultnya itu seperti ini. Tampilan resultnya seperti ini. Ditunggu, masih loading. Oke. Nah, seperti ini tampilan resultnya. Jadi akan ada statistiknya, ada jumlah siswanya, ada average score-nya, top score-nya, ada waktunya yang tercepat siapa. Ini akan terlihat nih di sini. Tuh. Score distribution-nya juga akan terlihat. Ini leaderboard-nya. Nah, kemudian rekapan question-nya juga yang untuk ada di sini 12 pertanyaan. Jadi yang benar ada berapa, yang salah ada berapa, itu akan terlihat di sini. Ya. Kemudian di sini akan juga terlihat siswanya. Jadi di sini saya memang mintakan kepada siswa untuk mengetik nama, kelas, dan nomor absennya sesuai dengan format yang sudah saya berikan untuk mempermudah mengeceknya. Nah seperti ini. Dia submitnya jam berapa, benarnya berapa, salahnya berapa, kemudian waktu yang dia perlukan untuk menjawab soalnya berapa. Ini terlihat di sini sahabat, gitu ya. Nah serunya lagi sahabat. Ini bisa kita download ya. Cara download itu adalah dengan cara klik more, kemudian export to file ya, export to file. Kemudian kita tinggal pilih mau CSV atau Excel ya. Jadi tinggal kita klik Excel. Tunggu sebentar, dia proses download. Nah ini dia proses download. Dan jika kita buka tampilan Excel-nya,
tampilannya akan seperti ini sahabat. Nah, seperti ini dia. Oke, dia akan tampilannya per siswa sahabat ya, per siswa. Jadi misalkan siswa A soal yang mana yang dia benar, mana yang dia salah, correct and correct, yang mana dia benar. Nah, ini jika benar dia centang, jika salah dia akan X seperti itu. Jadi rekapannya itu adalah dia per siswa. Oke, ya seperti ini tampilannya sahabat. Ada result by student dan juga ada result by questionnya, ada dua. Nah ini soal pertama, siapa saja sih yang benar, siapa saja yang salah, seperti ini. Oke, nah ini pertanyaan yang kedua lagi. Nah, ini seperti ini. Oke, nah itu sahabat yang bisa saya bagikan terkait dengan word wall. Ya, sampai jumpa lagi di video berbagi saya yang lainnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbagi lagi untuk membuat masing-masing game ini. Sip, sampai jumpa. Dadah. Ciao.